Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani fid din, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita pada kesempatan malam hari ini kembali kita berjumpa pada satu amalan ibadah, talabul ilmi, pembahasan yang akan kita kaji pada malam hari ini adalah pembahasan seputar keluarga, pembahasan yang sangat penting untuk kita bersama-sama mengkajinya, membaca nasihat-nasihat yang tertuang dalam kitab Hukukul Aulad 'alal Aba wal Ummahat. Kitab ini membahas tentang hak-hak anak-anak terhadap atau atas kedua orang tuanya, baik itu ayah maupun ibunya. Pada pertemuan kita yang sebelumnya, pertemuan kita yang lalu, kita membaca apa yang disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullah dalam riwayat Ibnu Abbas yang telah lalu, bahwa Al-Imam Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat dalam surat Al-Kahfi, beliau mengatakan fihi dalilun ala anna ar-rajula as-saliha yuhfadhu fi dzurriyyatihi wa tashmalu barakatu ibadatihi lahum fid dunya wal akhirah. Di dalam ayat ini terdapat dalil bahwa seorang yang soleh akan mendapatkan penjagaan bagi keturunannya, bagi anak keturunannya,
Dan keberkahan ibadah itu juga mencakup ketika mereka di dunia dan juga di akhirat berupa syafaat, ya, syafaat bi syafaati fihim wa raf'i darajatihim ila a'la darajatin fil jannah. Serta tidak hanya syafaat saja yang akan dia dapatkan, melainkan juga mereka akan diangkat derajatnya di jannah Allah Subhanahu wa taala hingga derajat yang tinggi. Nah, apa tujuannya? Litaqarra 'ainuhu bihim kama jaa'a fil Qur'ani wa waradat bihi sunnah. Tujuannya adalah agar menyejukkan kedua matanya, ya, agar matanya menjadi sejuk karena mereka sebagaimana yang terdapat dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Ini keutamaan yang sangat besar ketika pada pembahasan ini adalah kesolehan kedua orang tua itu sangat berpengaruh, ya, bagi anak keturunannya. Sehingga pada poin yang kedua ini Syekh Abdul Bukhari rahimahullah hafizahullah mengatakan taqwal aba tahfadzul abna. Ketakwaan orang tua itu menjaga anak-anaknya. Artinya dengan sebab takwa, dengan sebab kedekatan dia kepada Allah, taqarrub dia kepada Allah, kesolehan dia kepada Allah, ini sangat mempengaruhi kebaikan bagi anak-anaknya. Ikhwani fid din, azzani Allah wa iyyakum. Sehingga kata Syekh, fa hifdzul 'abdi li nafsihi wa muhafadzatuhu ala tahqiqil ubudiyyati lillahi azza wa jalla wa khasyatuhu fir ridha wal ghadab wal qiyamu bihaqqillahi jalla wa ala yanfa'uhu wa yanfa'u dzurriyyatahu. Maka penjagaan seorang hamba terhadap dirinya dan juga penjagaannya atas realisasi dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala serta rasa khasyah, rasa takutnya kepada Allah, baik dalam keadaan ridha maupun dalam keadaan ia marah, serta penunaian hak Allah Subhanahu wa taala akan memberikan manfaat untuk dirinya dan juga bermanfaat bagi anak keturunannya. Wa salahuhu wa khairuhu, baik juga kemaslahatan mereka dan juga kebaikannya biidznillahi taala atas izin Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau Allah sudah menghendaki, jika Allah Subhanahu wa taala sudah mengizinkan, maka tidak ada seorang pun yang bisa menghalangi kebaikan-kebaikan itu. Kemaslahatan, kebaikan-kebaikan akan dicurahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, manfaat demi manfaat akan dicurahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka yang menjaga realisasi ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Huwa khairun li abnaihi wa aqibihi. Dan ini menjadi kebaikan bagi anak keturunannya. Barakallahu fikum. Kalau kita membaca faedah-faedah yang seperti ini, ya, seharusnya bagi kita untuk lebih bersemangat lagi dalam melakukan amalan ibadah. Karena janji Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan Allah ingkari. Allah Subhanahu wa taala Maha yang menepati janji. Janji Allah pasti Allah tepati. Tinggal sekarang kita yakin apa enggak. Kalau kita tidak yakin, kurang yakin, ini menunjukkan kurangnya iman kita kepada kebenaran Al-Quran. Kurangnya iman kita kepada kemuliaan Al-Quran.
mu'jizatil Quran. Ya. Semakin kurang iman kita, semakin kita bermalas-malasan. Malas dalam penunaian amanah, main-main dalam menunaian amanah. Karena ini tadi, tidak ada upaya untuk benar-benar yakin terhadap apa yang Allah janjikan. Nah, lalu bagaimana cara agar kita ini semakin yakin apa yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, semakin yakin apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala janjikan, berbagai kebaikan-kebaikan di dalam Al-Quran, ataupun yang disebutkan oleh Nabi kita dalam sunnah-sunnahnya. Bagaimana caranya? Caranya adalah kita sabar untuk tafaqquh fiddin. Sabar kita mendengarkan faidah demi faidah yang disampaikan oleh para ulama. Faidah demi faidah yang disampaikan oleh para ulama dalam kitab-kitabnya, dibacakan oleh para duat, para dai. Kita dengarkan, kita catat, kita amalkan. Ini cara untuk membangkitkan tambahan iman kita. Sehingga kita semakin yakin. Dan kita menjalankan berbagai macam bentuk amalan ibadah itu dengan senang hati dan gembira. Nah, sebagaimana kita melakukan suatu amalan yang kita senangi. Ya. Kalau orang itu hobi dalam satu amalan tertentu, walaupun capek apapun, ya, itu tetap dia kerjakan. Karena dia senang untuk melakukannya. Hobi bersepeda, walaupun capek bagaimanapun, dia senang untuk melakukannya. Karena dia suka sudah. Nah, hobi bermain bola, demikian. Walaupun capek, lari ke sana kemari, ya. Walaupun capek dia lakukan. Nah, duhai kiranya jika kita hobi beribadah. Ya. Hobi beribadah, hobi membaca Al-Quran. Hobi bertaqarrub kepada Allah, hobi qiyamul lail. Ini lebih-lebih lagi. Manfaat demi manfaat akan dia dapatkan. Kalau dia sudah hobi, dia tidak akan merasakan rasa capek, rasa lelah. Nah, ini kebanyakan kalau kita ditanya hobinya, hobi apa? Hobi makan. Hobi apa? Hobi jalan-jalan. Hobi apa? Hobi sepak bola. Tidak ada yang hobi apa? Hobi baca Al-Quran. Ya. Hobinya apa? Hobi beribadah. Ya. Harus seperti itu. Hobi murojaah. Jarang ada yang seperti itu. Maka ikhwani fiddin, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan penjelasan dari Syekh Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari. Yang punya kitabnya bisa membuka halaman 12. Ya. Qala Syekh Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari hafizahullah. Wala ya'ni dzalika bid-darurati anna kulla salihin yakunu abna'uhu mithlahu. Kalla. Falaysa hadza bidarurah. Kata beliau, bukan berarti yang demikian itu sebuah kemestian bahwa setiap orang yang soleh, ya, perhatikan di sini, bukan berarti yang demikian itu sudah mesti bahwasannya setiap orang yang soleh, ya, itu secara otomatis anak-anaknya sepertinya. Anak-anak yang soleh, ya, bahwasanya orang yang soleh itu tidak mesti anaknya itu juga soleh. Secara otomatis begitu saja. Lah. Nah, sekali-kali tidak, kata Syekh. Kalla. Falaisa hadza bidaruratin.
Maka ini bukan suatu kemestian dan sebuah keharusan. Fayujadu min anbiya'illahi man kharaja min abnaihim man laisa ala tariqati abaihi. Maka didapati pula dari kalangan para nabi yang keluar darinya anak-anak yang tidak mengikuti jalan ayahnya. Didapati para nabi, mereka memiliki anak-anak, ternyata anak-anaknya tidak mengikuti jalan ayahnya. Artinya anaknya kafir dalam keadaan ayahnya seorang nabi. Nah, sehingga kata Syekh, bukan menjadi suatu keharusan, suatu kemestian otomatis kalau ayahnya soleh, pasti anaknya soleh. Ya. Kalau ayahnya takwa, pasti anaknya takwa. Tidak. Tidak secara otomatis demikian. Ya. Kenapa? Itu para nabi. Para nabi bagaimana dekatnya mereka sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala, namun anaknya tidak mengikuti jalan ayahnya. Kama marra ma'ana fil ayatis sabiqati fi min qauli Luqman libnihi wa huwa ya'idhuhu. Sebagaimana telah lewat ya, pada kita ayat-ayat yang telah lalu dari ucapan seorang hamba Allah yang soleh yang diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran bernama Luqman. Bagaimana Luqman memberikan mau'izah kepada anaknya dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la zulmun 'adzim." Luqman menasihati anaknya, "Wahai anakku, jangan kamu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya kesyirikan, penyekutuan terhadap Allah Subhanahu wa taala itu adalah kezaliman yang sangat besar." Barakallahu fikum. Ini sebagai dalil bahwa tidak secara otomatis orang yang soleh punya anak yang soleh. Nah. Wallahu akhbara annahu yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayy. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memberitakan bahwa Ia mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Idzan laisa bidaruratin ayyakuna ahlu baitihi mithlahu bis-salahi wal islah. Jadi kata Syekh, ya, bukanlah suatu keharusan anak keturunannya itu menjadi seperti dirinya dalam hal kesalehan dan berbuat soleh. Nah, ikhwani fiddin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, ini menunjukkan bahwa dalam usaha untuk menjadikan atau dalam cita-cita seorang untuk menjadikan anak yang soleh atau mendapatkan anak yang soleh itu butuh usaha. Sekali lagi, ini menunjukkan bahwa seorang yang ingin anak yang soleh, ingin anak yang baik, berakhlak, berbudi pekerti yang luhur, takwa kepada Allah dan beriman kepada Allah, itu membutuhkan usaha, upaya. Disebutkan salah satu contoh upaya yang dilakukan oleh seorang hamba Allah yang bernama Luqman. Ya. Luqman adalah seorang anak yang soleh atau seorang yang soleh. Dia tidak kemudian acuh, tidak kemudian masa bodoh dan melalaikan untuk mendidik anaknya. Terbukti di sini
nasihat-nasihat Luqman diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya apa yang kita baca ya baru saja. Ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la dzulmul adzim. Wahai anakku, jangan engkau berbuat syirik kepada Allah. Sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang besar. Ditekankan, ditegesi dalam urusan-urusan ukhrawi khususnya, dalam urusan-urusan ibadah, tak bisa main-main. Ya. Barakallahu fikum. Artinya di sini ada usaha, ada upaya. Tidak kemudian, wah saya yang penting soleh, nanti lahir anak pasti soleh. Belum tentu. Nah. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, tepatnya dalam surat At-Tahrim, kata Syekh di sini, kama qala jalla wa ala. Sebagaimana dalam firman Allah Azza wa Jalla, daraballahu mathalan lil ladzina kafaru imra'ata Nuhin wa imra'ata Lut. Kanata tahta 'abdaini min 'ibadina salihaini fakhanatahuma falam yughniya 'anhuma min Allahi syai'a wa qila dukhulan nar ma'ad dakhilin. Allah Subhanahu wa taala membuat permisalan bagi orang-orang kafir, yaitu dengan istri Nuh dan istri Lut alaihi wassalam. Ya, istri Nabi Lut alaihi salam dan juga istri Nabi Nuh. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala keduanya berada, perhatikan, di bawah pembinaan dua orang hamba yang saleh. Tidak main-main. Ya. Dua wanita ini di bawah pembinaan dua hamba yang saleh, yaitu Nabi Nuh dan Nabi Lut, di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Namun kedua istri itu berkhianat kepada suaminya. Berkhianat kepada suaminya, maka suaminya itu tidak dapat menjamin mereka sedikit pun dari sisa Allah Subhanahu wa taala. Tidak dapat menyelamatkan sedikit pun dari azab Allah Azza wa Jalla, dan dikatakan kepada keduanya, kepada dua wanita yang kafirah ini, masuklah ke dalam jahanam bersama orang-orang yang masuk ke dalam jahanam. Ya. Kurang apa? Istri ya, seorang nabi, seorang utusan Allah Subhanahu wa taala. Nabi dan Rasul. Kafir. Nah, apakah yang disalahkan adalah nabinya? Bukan. Taufik Allah, taufik seorang hamba itu beriman, hidayah taufik agar seorang hamba itu ya, taat kepada Allah, bertakwa kepada Allah, itu adalah hak Allah. Hak Allah. Namun kewajiban kita adalah berusaha untuk mencari dan mengambil sebab-sebab Allah akan memberikan hidayah taufik itu. Yaitu dengan cara apa? Mendakwahinya, menasehatinya. Ditempuh usaha-usaha itu. Cara-cara itu ditempuh. Walaupun hasilnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun kewajiban kita selaku orang tua, kewajiban kita selaku ayah maupun ibu terhadap anak-anaknya adalah berusaha agar anaknya menjadi anak yang baik. Dibina, dijaga, dikontrol, disemangatin, didampingi, ya, dididik anak ini agar bisa menjadi anak yang baik. Berbagai cara ditempuh. Tentunya cara-cara yang dihalalkan dan dibolehkan secara syariat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fid din, azzani Allah wa iyyakum. Maka apa yang disimpulkan oleh Syekh Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari
bahwa bukan secara otomatis orang yang soleh punya anak yang soleh. Tidak. Harus ada upaya untuk menjadikannya anak yang baik. Jangan kemudian seorang, anak saya pokoknya saya masukkan pondok biar jadi anak yang baik. Kemudian dia berpangku tangan begitu saja, melepas tangan begitu saja. Yang penting pokoknya baik dan tidaknya terserah ustadz-ustadz yang di pondok. Enggak begitu. Bukan seperti itu. Ya. Pondok adalah salah satu dari sekian banyak sebab yang membantu agar anak ini menjadi baik. Bukan sebab satu-satunya anak ini akan menjadi baik. Bukan. Tetap peran orang tua sangat penting. Ya. Maka khususnya para orang tua selaku hamba Allah yang diberikan amanah, diberikan hibah, pemberian oleh Allah Subhanahu wa taala berupa anak, semampu kalian sebagai orang tua atau kita semuanya sebagai orang tua, semaksimal kemampuan kita sebagai orang tua, jika kita mampu mendidik anak kita menjadi baik, didik. Nah, jika kita mampu untuk mengawasi, mengontrol, menasehati, maka lakukan. Semaksimal kemampuan kita. Kenapa? Karena yang ditanya itu nanti kita, bukan orang lain, bukan. Bukan yang ditanya itu ustadz-ustadznya, bukan. Kita yang ditanya. Dan itu sudah telah lewat dan telah lewat pembahasannya pada pertemuan-pertemuan yang sebelumnya. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu nanti akan bertanya kepada para suami-suami ini tentang anggota keluarganya. Bagaimana istrinya, bagaimana anak-anaknya. Kita yang ditanya. Maka dari itu, perkara ini kita harus pentingkan. Perkara menjaga akhlak, ibadah, agama anak-anak kita ini tidak bisa kita anggap remeh. Nah, kalau kita diberi kabar bahwa anak kita kehilangan tangannya, luar biasa kita sedih, sedih kita. Atau kehilangan anggota badannya, matanya mungkin sedih. Nah, namun kebanyakan para orang tua di masa ini tidak sedih ketika anaknya kehilangan agamanya. Kehilangan moralnya. Kehilangan akhlaknya. Kehilangan semangat ibadahnya. Biasa-biasa aja. Ini berbahaya kalau sudah demikian. Ya. Kita lanjutkan. Qala asy-syahidu min hadza anna salahal aba'i lahu ta'thirun 'alal abna'i kama taqaddam. Maka inti dari permasalahan ini atau dari ayat ini adalah bahwasannya kesolehan ayah memiliki pengaruh pada anak-anaknya sebagaimana yang telah dijelaskan pada pertemuan yang sebelumnya. Wala budda an na'lama anna mas'uliyatal aba'i wa wajibahum al-awwal nahwa abnaihim huwa salahu akhiratihim wa salahu dunyahum. Maka perkara yang harus kita ketahui bahwasannya tanggung jawab serta kewajiban para orang tua, khususnya ayah ini disebutkan mas'uliyatal aba wa wajibahum. Tanggung jawab para ayah
Dan satu kewajiban bagi para ayah yang pertama terhadap putra maupun putrinya adalah kesolehan atau kebaikan akhiratnya. Nah, bagaimana caranya penjagaan dia terhadap kesolehan akhiratnya, kebaikan akhiratnya. Nah, dan baru setelah itu kebaikan dalam dunia mereka. Jadi yang paling inti, yang paling pertama dan utama adalah perhatikan kesolehan akhiratnya, kebaikan akhiratnya. Nah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah." Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri-diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan bebatuan. Alaiha malaikatun ghiladun shidad la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Dan penjaganya adalah para malaikat yang kasar, keras, dan tidak pernah mendurhakai Allah terhadap apa yang mereka perintahkan atau yang terhadap Allah perintahkan kepada mereka. Dan mereka, yakni para malaikat ini, selalu mengerjakan apa yang diperintahkannya. Nah, famin awailil wajibati tijahal abna inqadhuhum minan nari bal hadza afdalu ma yuqaddimuhul aba li abnaihim. Maka kewajiban pertama kali di hadapan anak-anak adalah menyelamatkan mereka dari neraka. Bahkan ini merupakan perkara yang paling utama dari apa yang diberikan oleh para ayah dan terhadap anak-anak mereka. Jadi yang paling utama adalah bagaimana semampu kita agar kita yang pertama dan anak-anak kita ini selamat dari neraka. Lagi-lagi urusan akhirat yang pertama kali. Sehingga mau dibawa kemana anak kita itu terserah kita. Mau kita jadikan apa anak kita itu adalah tugas kita. Mau jadikan apa? Tentunya anak itu tergantung orang tua kan gitu. Ya. Mau dijadikan anak yang baik, ya tentunya orang tuanya harus jadi baik dulu. Memberikan teladan, memberikan contoh. Nah, ingin agar anaknya rajin ke masjid, ya kita harus rajin ke masjid. Ingin agar anaknya adalah anak yang berakhlak, ya kita memberikan pendidikan akhlak kepada anak kita. Nah, mempraktekkan akhlak itu di hadapan anak kita. Tidak kemudian hanya diberikan tugas anak ini, sana kamu berakhlak dengan akhlak yang baik. Tapi anak ini tidak tahu bagaimana akhlak yang baik itu. Contohnya bagaimana? Kasih contoh. Ya. Berikan contoh. Jadi kalau kita membawa anak atau mengajak bermain anak. Atau kadang-kadang ketika kita bincang dengan rekan-rekan kita atau tetangga-tetangga kita. Anak kita melihat. Oh begini, santun. Oh begini, berucap dengan ucapan yang baik itu. Ya. Anak melihat, tapi melihat dia belum bisa nalar masih. Dia hanya sekedar melihat saja. Perlu untuk dikasih pendidikan, diajari. Ya. Baik di sekolah-sekolahnya, di rumbel-rumbelnya. Atau kita secara khusus memberikan pengajaran untuk anak kita secara langsung. Itu lebih mengena dibandingkan ustadznya. Kalau ustadznya ketemu di sekolah hanya 4 jam atau 5 jam. Setelah itu anak ini pulang. Tapi orang tuanya. Dan anak itu tentunya lebih dekat dengan orang tuanya. Ketimbang
dengan ustadznya. Ikhwani fiddin, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pendidikan anak, tarbiyah al-aulad, itu merupakan proyek besar. Butuh kerjasama berbagai pihak. Tentunya untuk pelajaran kita kali ini yang jadi fokus adalah para orang tua. Jangan melirik kemana kesana kemari. Ya. Jangan melihat ke ustadznya, jangan melihat ke musyrifnya. Oh ini gara-gara musyrif ini, oh ini gara-gara ustadznya ini. Jangan. Ya. Kembalikan semuanya kepada diri kita selaku orang tua. Bagaimana pendidikan yang kita terapkan untuk anak-anak kita di rumah? Sudahkah kita menjadi ayah yang baik? Sudahkah kita menjadi ayah atau abah yang bisa menjadikan idola bagi anak-anaknya? Biasanya anak-anak itu mengidolakan ayahnya. Ya. Ingin jadi seperti ayahnya. Itu anak-anak. Maka kita harus menjadi orang yang baik dulu, agar anak itu bisa meniru kita menjadi baik. Barakallahu fikum. Secara asal, anak itu fitrahnya itu adalah penurut. Ya. Dia akan nurut dengan orang tuanya. Itu hukum asalnya. Ya. Dibandingkan nurut dengan orang lain. Kenapa? Karena anak ini dari kecil, dari bayi, diajak oleh orang tuanya. Yang dia tahu sosok yang istimewa di hadapannya adalah orang tuanya, ibunya dan ayahnya. Nah, sikap anak ini harus kita jaga. Kita harus kita jaga agar kita berwibawa di hadapan anak-anak kita. Berbagai cara kita tempuh agar anak kita ini bisa kita arahkan dengan baik. Kita menjadi ayah yang baik, bisa mengarahkan mereka menjadi anak-anak yang baik. Nurut dengan kita. Nah, kalau anak ini membantah, membangkang, tidak nurut kepada ayahnya, tidak nurut kepada uminya, perlu dikoreksi. Ada apa gerangan? Koreksi dulu internalnya. Ya. Mungkin kita kurang dekat dengan anak-anak. Mungkin kita kurang bisa memberikan perhatian kepada anak-anak. Anak-anak hanya tahu kita hanya nyuruh-nyuruh saja. Nah, mungkin kita kurang menyenangkan anak-anak. Atau mungkin faktor eksternal dari luar rumah kita. Pergaulannya kita lihat, dia berteman dengan siapa. Ya. Pergaulannya kita lihat, siapa teman-teman anak kita. Anak-anak yang baik atau anak-anak yang bermasalah. Koreksi, tanyakan. Ya. Kadang-kadang para orang tua itu kalau sudah anaknya di pondok, wah sudah, selamat sudah. Ya. Belum tentu. Pondok itu bukan penitipan atau perkumpulan para malaikat, bukan. Pondok adalah tempat pendidikan anak-anak manusia yang masing-masingnya memiliki kekurangan, memiliki kelebihan masing-masing, termasuk juga anak-anak kita. Maka kontrol kita harus ekstra, ya. Kontrol kita, pengawasan kita, perhatian kita. Nah, tanyakan anak-anak saya ini bagaimana, Ustaz? Khususnya anak-anak yang di pondok atau kita mempunyai anak yang pondok, anak yang di pondok, tanya sebelum nelpon anaknya atau sebelum anaknya ngebel setiap hari Jumat. Loh, anak saya ngebel ini, ya. Jangan diangkat dulu.
Jangan diangkat dulu, sabar. Tanyakan ke ustadznya, ke musyrifnya. Tanyakan, Afwan Ustadz, ini anak saya entar lagi nelpon saya setiap Jumat. Saya ingin tahu perkembangan anak saya bagaimana. Apa yang bisa saya bantu juga untuk memberikan nasihat. Apa yang perlu anak semangati. Apa yang perlu anak peringatkan. Ya, teman mainnya bagaimana ini. Ya. Kenapa? Jadi agar penelponan yang cuman sebentar, rata-rata mungkin biasanya pondok memberikan waktu setiap anak 15 menit. Atau paling lama mungkin 30 menit. Itu kita tidak hanya sekedar ngobrol, kamu makan apa nak di sana? Hah? Tempe? Hah? Terong? Gak cuma itu saja. Ya. Oh iya, nanti saya pesankan ya. Sate 10 tusuk. Ya. Kemudian bakso 2 mangkok. Nanti makan ya, itu untuk tambahannya satunya. Enggak cuma makanan saja yang diobrolkan, tapi apa? Menyemangati mereka. Semangati untuk ibadah. Gimana kamu sholat malamnya? Ya, rutin ya? Puasanya bagaimana? Ya. Kiriman bapak yang kemarin itu kamu belikan apa saja? Sudah kamu berbagi? Demikian. Ya. Nah, siapa temanmu yang dulu itu yang kamu ceritakan? Oh ini, coba kamu kalau berteman gak usah terlalu akrab, ya. Sibukkan dengan belajar. Pilih teman-teman yang baik. Ya, teman yang baik itu yang rajin ke masjid, yang taat peraturan, nurut dengan ustadznya, ya. Demikian. Tidak banyak bermasalah. Harus seperti itu. Ini upaya agar apa? Kita mendapatkan anak yang baik. Karena anak ini nggak otomatis. Ya, bapaknya soleh, anaknya jadi soleh. Dan belum tentu orang tuanya, ketika orang tuanya bukan barakallahu fikum orang yang tidak soleh, kemudian anaknya tidak soleh, belum tentu. Karena hidayah Allah Subhanahu wa taala akan Allah berikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Nah, tidak hanya barakallahu fikum kepada orang-orang tertentu saja, atau orang-orang yang soleh kemudian anaknya jadi soleh, enggak semua seperti itu. Maka karena hidayah Allah ini kita tidak tahu, namun yang dituntut bagi kita adalah berusaha, ya. Berusaha agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan untuk kita mendapatkan anak yang soleh. Dengan apa? Dengan cara-cara yang soleh juga. Kiat-kiat yang baik, yang memang Allah Subhanahu wa taala letakkan bahwasanya ini merupakan sebab kesolehan. Ya. Jadi kita tidak bisa berlogika, menerapkan metode dan cara kita sendiri untuk mencetak anak yang soleh, tidak. Allah telah letakkan. Allah telah memberikan contoh. Bahkan Allah Subhanahu wa taala telah menampilkan generasi-generasi yang solihin dan solihat, yaitu generasi salafunas soleh. Itu merupakan hasil dari didikan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Didikan dengan sistem kurikulum ilahi. Nah, itulah yang harus kita contoh. Ya, itulah yang harus kita contoh. Bagaimana Rasulullah bisa mendidik generasi-generasi sahabat sekelas Abdullah bin Mas'ud, sekelas Anas bin Malik, Ali bin Abi Thalib, ya, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Aisyah radhiyallahu anha. Keluar di situ sahabiat yang mulia, ya, rijalan wa nisaan. Nah, ini yang menjadi PR diri kita. Jadi harus ada upaya kaum muslimin, ya. Barakallahu fikum. Kemudian di sini disebutkan wa minal ajaib wal ajaibu jammah.
annaka tara ba'dal aba'i yusabu bil hammi wal ghammi syadidaini idza man khafada mustawa ahadi abna'ihi aw banatihi fi tahsilihi muddirasi wa ta'luhul kabatu wal huznu. Di antara keanehan, dan juga keanehan itu sangat banyak jumlahnya. Apa keanehan itu? Bahwasanya engkau melihat sebagian orang tua merasakan resah dan gelisah apabila melihat dan mendapati prestasi putra-putrinya menurun dalam pelajaran formalnya, pelajaran studinya. Ya. Jadi para orang tua gelisah, cemas ketika melihat pelajaran-pelajaran studi, ya, anaknya menurun. Nah, bahkan sebagian orang tua kemudian stres, ya, murung, sedih, kepikiran. Ketika matematikanya jatuh, ketika kimianya anjlok, biologinya jelek, ya. Wah, stres sudah. Ya. Amma idzan khafadha mustawahul imani wal akhlaqi faqad la yataharrak wa la yahtam illa man rahimallahu min ibadihi wa qalilum mahum. Adapun ketika mengalami penurunan keimanan akhlak, ya, anak ini sudah imannya menurun, akhlaknya kurang, ya, orang tua nggak refleks. Nah, biasa-biasa aja, acuh, masa bodoh. Ketika mendapati anaknya jarang sholat, ketika mendapati anaknya sudah berani meninggalkan sholat, biasa-biasa aja. Anaknya berakhlak dengan akhlak yang jelek, mengucapkan kata-kata kotor dan yang lainnya, biasa aja. Ya. Nah, apa kata Syekh di sini? Kecuali orang-orang yang memang Allah Subhanahu wa taala rahmati dari kalangan hambanya, dan yang seperti ini sedikit jumlahnya. Nah, ikhwani fiddin azanallahu wa iyyakum, ini salah satu fenomena yang terjadi di tengah masyarakat kita. Nah, menyedihkan. Putra-putri kaum muslimin yang jauh dari ilmu agama. Bukan berarti kemudian yang dia tahu ilmu agama kemudian menjadi baik, pasti baik, belum tentu. Karena tadi, kembali lagi, hidayah itu di tangan Allah. Hidayah di tangan Allah. Allah meletakkan sebab-sebab di sana. Di antara sebabnya adalah tentunya dari anak itu sendiri. Orang tua juga memiliki andil yang besar. Pendidikan yang dia jalani juga. Dan lingkungan pun juga mendukung. Ya. Ini sebab-sebab. Maka dari itu, barakallahu fikum, sebab-sebab ini harus kita tempuh. Ya. Agar jangan sampai kita menyesal untuk di kemudian hari. Bagi yang telah mendapatkan anak yang mungkin kurang nurut dan mungkin dia tidak jauh dari agama Allah, jauh dari ibadah, anaknya sudah dewasa, bahkan sudah berkeluarga, jangan putus asa. Selama kita masih diberi kesempatan oleh Allah hidup, selama kita masih bisa berdoa kepada Allah, apapun kita lakukan, doakan. Nasihati semampu kita. Ya. Itu ketika anak sudah dewasa. Anak sudah dewasa sudah sulit. Tapi bukan berarti kemudian kita gugur, lepas tangan begitu saja. Tidak. Selama kita masih hidup, tanggung jawab itu ada di pundak kita. Nah, ketika kita anak masih kecil, ya umur-umur 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun, 5 tahun apalagi 3 tahun.
Ya. Mumpung masih kecil, serius kita untuk mendidik mereka. Ya. Serius. Perhatikan. Nah, adab dan akhlaknya diperhatikan. Jangan kemudian kita bermudah-mudahan melalaikannya atau menganggap remeh masalah ini. Jangan. Didik dengan didikan yang baik. Mumpung masih kecil, masih mudah diarahkan. Ya. Anak kecil itu sangat mudah diarahkan. Tergantung kita. Diiming-imingi permen sudah mau dia. Ya. Nah, maka ketika kita mengetahui pentingnya perkara ini, maka mulailah untuk diri kita segera untuk merubah sekarang. Ya. Merubah yang sebelumnya kita kurang perhatian, sekarang lebih perhatian. Ya. Yang sebelumnya kita tidak dekat dengan anak, dekat dengan anak kita. Bukan berarti dekat dengan anak itu kemudian setiap hari harus sama anaknya. Bukan begitu. Ya. Sering waktu kita kosong, habiskan waktu kita dengan anak. Ya, dampingi anak kita ke masjid, bermain. Nah, ada waktu-waktu kita bersama mereka. Nah, untuk apa? Menarik hati mereka agar mereka itu nurut sama kita, agar kita juga mudah mengarahkan mereka. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa kita kaji pada kesempatan malam hari ini. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan mendatang. Kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.